Salam saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, semalam 4 hari bulan Desember 2023, saya dan rakan-rakan ya merayakan caroling. Caroling ini adalah suatu aktiviti sebelum Christmas. Kalau di Sabah itulah caroling dulu. Selepas itu 25 itu malam 25 hari bulan tuh baru ada ibadah kelahiran tentang Tuhan Yesus ataupun Christmas. Ya. Dan caroling itu sebenarnya bagus sebab kita mengingatkan kepada peristiwa di antara Maria dan Elizabeth. Ya. Apabila Maria tahu dia sedang mengandung, maka dia pergi kepada Elizabeth, dia berkunjung di sana, dia beritahu yang dia mengandung daripada Roh Kudus, hasil daripada pemberitaan ataupun makluman daripada malaikat Gabriel ataupun Jibrail. Ya, jadi ada suatu suasana yang sangat indah. Nah, dan begitulah juga semalam. Ya, suasana yang sangat indah. Kumpulan caroling datang ke rumah dan beritahu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi itulah saudara, renungan kita pada hari ini saya katakan sebagai renungan menjelang Natal. Ya, renungan menjelang Natal. Jadi mari kita sama-sama baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 13 ya. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 13. Bunyinya begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah Injil Kristus. Ya saudaraku, kita terus kepada ayat 14 lah kan. Ya. Jadi itulah, kita sedang berada di ambang kelahiran Tuhan Yesus. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Banyak sekali lah yang mengatakan sebenarnya tidak tahu tarik bila Yesus lahir. Yang jelas sekali Yesus lahir. Yang jelas sekali peristiwa yang berlaku dan berita yang dibawa oleh para malaikat itu sendiri. Kan? Oke. Jadi itulah saudara sekalian, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 10 tadi, malaikat membawa berita gembira dari surga. Dia berjumpa, dia datang kepada para gembala dan beritahu bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, tahu? Juru selamat, Kristus. Ya. Oke. Kemudian yang keduanya ayat di 11 tadi,
kalau kita baca balik itu, dia menyatakan tentang berita kelahiran juru selamat itu sendirilah, kan? Ya, berita kelahiran telah lahir bagimu Kristus. Ya. Jadi jelas di sini, ya, jelas, sangat jelas bahwa sebenarnya Yesuslah juru selamat. Saya pernah nampak di YouTube, ada satu seminar Logos, kalau saya tidak silap sisi 4 mengatakan bahwa juru selamat bukan Yesus. Ya, juru selamat bukan Yesus. Juru selamat adalah Allah. Ini kalau kita pikir dia tidak salah, tetapi tafsiran itu, pemahaman itu kepada ayat-ayat di dalam Alkitab itu sedikit melisit. Ya, sedikit melisit. Ya. Yesus juru selamat. Dan Allah Bapa ataupun Yahweh itu dia bukan juru selamat. Saya boleh buktikan di sini sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh. Kalau Yahweh itu ataupun ya Allah Bapa di surga itu, dia adalah juru selamat. Kenapa di dalam Kejadian pasal 6 ayat 7 dia hukum dia punya ciptaan. Mari kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama Kejadian pasal 6 ayat 7. Kejadian pasal 6 ayat 7. Dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini di zaman Nuh, saudaraku. Dia hukum. Kenapa dia tidak selamatkan? Ini adalah bukti yang pertama bahwa Yahweh itu, Allah Bapa kita di surga itu, dia bukan juru selamat. Ya. Dia bukan juru selamat. Dia tidak pun mengampuni manusia yang berbuat jahat itu, yang melanggar firman ataupun logos itu, perintah-perintah Yahweh itu sendiri. Nah, ini bukti dia yang pertama. Oke, bukti yang kedua kita boleh lihat ya. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 19 ayat 24. Kejadian 19 ayat 24, saya bacakan juga di sini sebagai bukti ya bahwa Yahweh itu dia bukan juru selamat. Di situ dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belirang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Kenapa dia turunkan hujan api dan belerang? Sebab kejahatan manusia. Mereka telah melanggar firman Tuhan itu sendiri. Melanggar ketetapan-ketetapan Yahweh itu sendiri. Dan dia tidak ampuni mereka. Dia tidak selamat pun. Tidak selamatkan mereka. Tapi Yahweh sendiri menghukum, menghakimi mereka. Siapakah mereka itu? Mereka yang telah berdosa itu. Seluruh Sodom, manusia di Sodom dan Gomora itu telah melakukan kejahatan. Dan Yahweh itu terus hakimi mereka. Itu bukti yang kedua. Kemudian bukti yang ketiga, kita lihat lagi ya. Bukti yang ketiga kita lihat juga di dalam Kejadian ya. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 8. Ya. Bukti yang ketiga kita lihat di dalam
Kejadian pasal 11 ayat 8. Pasal 11 ayat 8 bunyinya begini. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Apakah peristiwanya itu? Peristiwa Nimrod. Dia mau bina satu bangunan sampai ke langit. Ya. Dan mereka bersatu. Bersatu, seluruh manusia pada waktu itu bersatu. Untuk mendirikan menara yang sangat tinggi. Yang dikatakan di situ sampai ke langit. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling berkuasa di dunia. Yang hebat. Dan Yahweh melihat itu. Apa dia buat? Dia serahkan manusia. Dia pecah-pecahkan manusia itu. Sehingga mereka tidak boleh mengerti, memahami perkataan di antara satu dengan yang lain. Sebab bahasa mereka terus berubah. Kenapa Yahweh tidak biarkan sejak mereka buat bangunan itu? Mengampuni mereka, menyelamatkan mereka daripada kejahatan itu. Nah, itulah bukti bahwa Yahweh ataupun Allah Bapa di surga kita itu, dia bukan juru selamat. Ya, Yahweh kita itu bukan juru selamat. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya apakah sebenarnya, siapakah sebenarnya Yahweh itu? Ya, Yahweh di sini kalau kita lihat pada keseluruhan daripada perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, ya, Injil, surat-surat epistola dan wahyu. Sebenarnya Yahweh itu sememangnya bukan juru selamat. Tetapi Yahweh itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Yahweh itulah juga adalah hakim. Ya, Yahweh itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Yahweh itulah juga adalah hakim yang adil. Yahweh itulah yang telah menetapkan logos, menetapkan firman dan hukum-hukum yang harus dihidupi oleh manusia. Nah, itu orang Sabah bilang. Itulah sebenarnya Yahweh itu. Ya. So siapakah Yesus? Sudah tentu Yesus juru selamat, Kristus, Mesias yang telah dijanjikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Dia serah, dia utus. Lepas itu Yesuslah yang memberitakan tentang hukum-hukum itu dan bagaimana menghidupi hukum-hukum itu. Bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yesus, ya, Yesus itu sendiri, saudaraku, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, logos itu sendiri. Hukum-hukum yang telah diberikan oleh Yahweh itu sendiri. Dan Yahweh sangat berkenan kepada Yesus karena manusia satu-satu inilah yang mampu, ya, yang boleh menghidupi keseluruhan hukum yang telah disediakan oleh Yahweh Allah Bapa di surga. Sebab itu Yesus tidak mati. Sekalipun dia disalibkan, dia hidup kembali. Dia sama seperti Henokh dan Elia. Kalau manusia itu hidup kudus,
Ya. Kalau manusia itu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri, sudah pasti dia tidak akan mati. Maksud tidak akan mati itu, seperti yang dia katakan, Yahweh katakan kepada Adam, dia tidak mengalami kematian baru bangkit semula. Tidak. Ya. Dia terus, kalau dia sudah tiba masanya, dia akan terus naik ke surga. Seperti Henokh, seperti Elia, seperti Yesus. Pasti di dalam hati beberapa orang, ya, pendengar kepada renungan hari ini akan mengatakan, ya, jadi Yesus mati di atas kayu salib itu, apa itu? Sudah tentu dia katakan begitulah. Oke. Ini kita akan bincang, dan saya sudah bincang ini sebenarnya sebelum ini, sudah nyatakan dalam video-video saya sebelumnya. Sebab itu saya minta saudara ya subscribe channel Borneo for Jesus. Lepas itu like, lepas itu bagi komen supaya kita boleh bincang bersama. Ya. Supaya kita boleh bincang bersama. Kematian Tuhan Yesus di situ sebenarnya tidak membawa maksud yang dia tidak pandai apa ini dia mati. Tapi dia ada tugas-tugasan lain. Saya sudah nyatakan ini di dalam video saya sebelumnya. Selepas dia memberitakan, menjelaskan firman Tuhan itu di dunia, dia perlu juga menceritakan firman Tuhan itu, menjelaskan firman Tuhan itu kepada roh orang-orang mati yang sebelum Yesus datang. Saya pernah katakan itu kan dalam video saya. Tidak percaya boleh cek, boleh periksa. Ya. Jadi itulah saudaraku, kekuatan kita itu, kegembiraan kita itu. Oke. Jadi ada perbezaan. Ya, ada perbezaan di antara tugas Yesus dan Yahweh itu sendiri. Apapun, Yesus itu tetap Tuhan. So dia adalah sangat dekat sekali. Dia adalah keluarga keturunan Elohim. Dan siapa juga kita yang menyembah Yahweh itu di dalam Yesus, yang telah menjadi murid Yesus itu sendiri, kita juga adalah keturunan ataupun kerabat-kerabat Elohim. Dalam terjemahannya di sini dikatakan itulah Tuhan. Dikatakan begitu. Tapi sebenarnya dikatakan dalam bahasa aslinya dipanggil Elohim yang bermaksud itulah keluarga ataupun kerabat-kerabat Yahweh sendiri. Ya. Boleh kaji itu perkataan Elohim itu. Jadi itulah saudara-saudariku, akan datang ini ataupun selepas ini kita akan bincang pula siapakah Yesus itu. Tadi kita sudah kita jelaskan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Itu tujuan Yesus datang ke dunia. Dan jangan lupa, Yahweh juga telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menjadi hakim. Bila Yesus jadi hakim. Yesus naik ke surga dan dia telah menyediakan tempat bagi semua murid-murid ataupun penyembah-penyembah Yahweh yang hidup kudus seperti Yesus itu sendiri. Ya. Selepas itu dia akan kembali sesuai dengan perintah Yahweh itu sendiri. Kalau Yahweh kata turunlah,
maka Yesus akan turun, dan pada waktu itu dia bukan lagi sebagai juru selamat ataupun penyelamat ataupun pembebas daripada segala dosa. Tapi Yesus pada waktu itu akan menjadi hakim. Ya. Siapa-siapa yang menganiaya mereka yang mengikuti Yesus itu sendiri, yang menjadi murid Yesus itu sendiri, dia akan dihakimi oleh Yesus itu sendiri. Percaya ataupun tidak, ini adalah firman Tuhan yang mengatakan, bukan dibuat-buat oleh saya sendiri. Ya, jadi itulah saudaraku. Ya, kita kena belajar itu karena kita kena praktikan firman Tuhan itu ya, di dalam kehidupan kita. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan, ya, akal budi. Ya, saya sudah nyatakan itu sebelum ini. Ya. Jangan main-main, jangan ada kepura-puraan. Ya. Jadi musim Christmas ini, ya, kita ambil peluang untuk meningkatkan, upgrade kita punya kehidupan rohani kita. Saya secara pribadi sedang berusaha, walaupun bukannya senang. Selagi kita ada mata yang boleh melihat, ada telinga yang boleh mendengar, ada otak yang boleh berfikir di dalam, ya, yang boleh berfikir, jiwa kita berada di otak kita, ya. Selagi itu ada pintu untuk iblis ingin mencubai, menguasai, menyerang kita. Jadi tidak semudah. Tetapi Paulus kata, aku berlari-lari kepada satu tujuan. Ya. Jadi ini adalah suatu perlombaan hidup, yaitu hidup kudus di hadapan Yahweh itu sendiri. Jadi itulah saudara sekalian. Kiranya, ya, Tuhan kita yang agung itu akan memberikan belas kasihannya kepada kita, dan Yesus sendiri akan terus mencurahkan kasih anugerahnya, mengutus para malaikat untuk melindungi, menolong kita, ya, dan juga Roh Kudus terus membimbing kita, memandu kita kepada hidup kudus itu sendiri. Ya, jadi itu saja, saudara. Saya percaya akan datang ini kita akan bahas pula seperti yang saya sudah katakan tadi, siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Isa. Dan ada yang mengatakan Yesus itu bukan Isa. Yesus itu berbeda dengan Isa. Kemudian ada juga pendeta-pendeta yang mengatakan Yesus itu adalah Isa. Cuma perkataannya berbeza, bahasanya berbeza. Saya coba libatkan diri saya dalam dilema ini, kekeliruan ini, dan saya harap saya boleh menjelaskan mengikut kepercayaan dan apa yang saya faham tentang siapa Yesus dan siapa Isa itu sendiri. Ya, jadi itu saja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sempena hari Natal yang indah ini, ya. Berkat daripada surga, kalau orang Yahudi, bangsa Israel, mereka menerima roti dari surga ataupun manah itu sendiri. Ya. Kita pula menerima logos dari surga melalui Yesus Kristus yang lahir tidak lama lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.